ada nggak permasalahan dari angkatan-angkatan yang saat ini itu di usahanya mereka itu seperti apa? Produk apapun tuh sebenarnya bisa laku asalkan ya ini produk sebaik apapun, seunik apapun, tapi kalau kamu nggak bisa jual percuma. Halo guys, selamat datang kembali di acara Inspiration 2025. Nah, hari ini kita mendatangkan tamu spesial, yaitu dosen dari UKWMS KBU. Bisa perkenalan terlebih dahulu? Ya, perkenalkan saya Nyana Fadano, saya dosen dari Prodi Kewirausahaan dari Universitas Katolik Widyamandala Surabaya. Nah, selain itu saya juga sebagai alumni dari program studi kewirausahaan UKWMS. Begitu. Oke. Nah, mungkin bisa perkenalan lagi juga tentang, mungkin kok kan sudah lulus dari KBU kan? Nah, berarti kan sekarang sudah mulai membuka usahanya sendiri. Oh jelas, Nah, sudah. jelas ya. Bisa mungkin diperkenalkan usahanya Koko, nama brandnya apa? Oh ya, ya. Jadi saya pertama kali buka usaha pertama kali itu memang pas masa kuliah, karena kan memang kan di kewirausahaan, di kewirausahaan kan memang diwajibkan untuk memiliki project bisnis ya kan. Nah tapi karena satu dan lain hal, apalagi pas itu karena COVID juga kan, nah maka dari itu terpaksa projectnya kita tutup. Karena ya memang susah. Projectnya apa sih pas itu? Projectnya yaitu kita jualan sorbet. Sorbet itu kayak es krim tapi dari buah-buahan asli. Nah akan tetapi karena pada masa pandemi, terus juga karena susah sekali kan untuk mengirimkan barang ya. Nah kita ada apa namanya lockdown dan sebagainya, jadi kita susah untuk mengirimkan produk kita ke konsumen. Harus semuanya masker, protokol kesehatannya cukup ketat dan sebagainya. Nah maka dari itu membuat kita itu terpaksa untuk pivot. Nah akhirnya banyak yang kan itu kan kelompok kita kan ada 4 orang. Ya memang kaya semua sih ya. Jadi akhirnya nerusin bisnis keluarga. Nah kalau saya pada pas saya itu setelah saya lulus S1 saya ngambil S2 sekaligus sambil buka usaha. Nah usahanya apa? Pada masa itu kan pada masa pandemi kan banyak yang nonton Korea ya. Oh, iya. K-drama itu booming kan. K-pop dan sebagainya. Nah itu aku jadi kelihatan ada tren meningkatnya konsumsi misalnya apa konten-konten Korea. Nah maka dari itu aku kepikiran apa ya yang kira-kira bisa aku bikin yang bisa untuk memanfaatkan tren ini. Nah ternyata habis aku pikir-pikir rasanya kok jualan makanan Korea menarik ya kayak gitu. Nah dari berbagai riset pasar gitu, analisa kompetitor, bahkan mencari supplier yang pas, itu akhirnya aku sampai sekarang ini bisnis makanan Korea aku tetap berjalan gitu. Dan bahkan tahun ini juga kita akan membuka outlet pertama kita offline ya gitu. Offline di mana ya? Di San Diego. Oh, San Diego. Aqua City, betul. Iya, jadi jangan lupa nanti datang ya. Oke, siap, pasti siap. dapat promo kok. Oke. Ya. Nah, kan Koko sudah sekarang buka usaha Korea. Nah, kira-kira ada nggak kayak aspek-aspek lain yang mungkin menentukan dari ide bisnisnya Koko kira-kira? Ya, kalau ya memang kalau misalnya ide, kalau kita cuman beride aja gampang, tapi eksekusinya yang susah kan? Eksekusinya susah. Kenapa? Karena ya banyak faktor, apalagi makanan Korea kan nggak umum kan, jadi bahan bakunya dan sebagainya itu susah buat nyari. Nah kebetulan aku dapat supplier yang pas, yang juga ternyata memang ada koneksi langsung dengan Korea, jadi memang produk-produknya itu bahan bakunya impor. Nah, jadi kalau misalnya kita di positioning kan ya, itu kita bisa menawarkan makanan Korea kualitas restoran dengan harga yang lebih murah, karena memang kita nggak punya tempat yang besar, memang kita kan masih cloud kitchen kan. Nah nanti tahun ini kita bakal buka outlet, jadi nanti semoga nanti sukses ke depan. Ya, semoga. Nah terus kalau menurut saya sih yang paling penting itu kita cari unique selling point. Jadi perbedaan antara produk kita dengan produk kompetitor apa, terus menerus inovasi varian-varian baru kayak gitu sih yang menurut saya penting. Jadi membuat satu nilai di produknya Koko. Betul.
kira-kira di masa lalu itu membantu nggak seusaha Koko yang sekarang? Iya, kalau masalah tentang apakah ilmu di prodi kewirausahaan ini membantu atau enggak, menurutku sih sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantunya apa sih? Karena pada masa kuliah itu kan kita diajarkan tentang gimana sih kita bisa melihat peluang, begitu. Kira-kira kebutuhan dan keinginan konsumen itu apa sih kita bisa metakan. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya meskipun setelah aku lulus, meskipun aku nggak di S1 kewirausahaan lagi, tapi daya pikirku, gitu, sensitivitas terhadap peluang itu menjadi semakin meningkat. Jadi misalnya ada peluang, oh ternyata setelah aku lihat pasar ini bisa dijual loh. Nah itu sering kali muncul di pikiranku. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah aku misal kayak aku gini, nganggur gini, mikirin apa ya? Aku kadang malah mikirin ide bisnis. Kira-kira ide bisnis apa yang bisa dijual? Soalnya aku bisa melihat ada analisa pasar, ternyata ini bisa dijual. Aku gali kira-kira apakah ini bisa dijalankan atau enggak. Itu jadi banyak sekali ide-ide yang muncul setelah aku mengerti proses untuk mencari ide bisnis itu seperti apa. Dari mana? Dari ilmu kewirausahaan di S1 ini. Jadi itu kayak membantu perkembangannya bisnis Koko di kedepannya. Betul. Jadi mau kita kembangin atau kita bikin, bahkan misalnya kita mau bikin ide bisnis baru, bikin project baru, itu bisa kayak gitu loh. Nggak harus terpaku pada project kita yang sekarang. Yang misalnya pas S1 kalian bikin apa, itu nggak harus dilanjutin. Misal nanti kedepannya kalian mau membuat usaha sendiri, nggak mau sama teman atau bahkan nerusin usaha keluarga, itu bisa sangat membantu. Begitu. Nah, kalau misalnya sekarang ini kan apa ada beberapa ide kan dari KWU. Nah, kalau dari Koko sendiri, kira-kira ada nggak permasalahan dari angkatan-angkatan yang saat ini itu di usahanya mereka itu seperti apa? Jadi mereka kan di angkatan baru ini kan mereka ada membuat ide bisnis baru kan, biji lokal, Nutella. Nah, aku mau tanya pendapat Koko tentang ide mereka. Kayak ide mereka ini sudah membantu masyarakat atau gimana ya kabarnya? Iya. Ya seperti itulah. Kayak gimana? Apa mereka sudah kira-kira bisa masuk di pasar atau belum? Iya. Nah, kalau menurutku sih ya, produk apapun tuh sebenarnya bisa laku asalkan ya ini, bahwa ujung tombak dari suatu bisnis itu pasti marketing. Dari marketing. Ya, jadi gimana agar produk kita dikenal oleh masyarakat itu yang lebih penting menurutku ya. Produk sebaik apapun, seunik apapun, tapi kalau kamu nggak bisa jual percuma. Nah, jadi kalau aku lebih melihat dari analisa pasarnya, apakah sudah cocok nggak. Nah, ini juga yang seringkali dipertanyakan, apakah bikin produk yang aneh-aneh itu juga bermanfaat gitu kan. Iya. Ya, kayak gitu. Nah, kalau aku orangnya ya meskipun aku dosen, meskipun aku juga alumni KWU, tapi aku cenderung orang yang realistis juga. Karena seringkali kita bukan orang teknik. Iya. Kita susah sekali untuk membuat sesuatu yang baru. Itu aja. Nah, maka dari itu kalau aku lebih melihat kira-kira misal di pasar ada apa yang bisa kita buat. Jadi dilihat itu dari sisi eksternal apakah ada peluang pasar, sisi internal itu apakah kita bisa membuat produk itu, merealisasikan produk itu lebih penting. Percuma kalian punya ide-ide yang muluk-muluk tapi pas eksekusinya nggak bisa produksi, jadinya kualitasnya jelek, bahkan nggak bisa masakan, itu kan jelek. Nah, terus juga kalau misalnya produk yang terlalu aneh itu misalnya memang tiba-tiba sukses di pasar, nggak menutup kemungkinan kompetitor yang lebih besar bakal tiru produkmu. Nah, susah sekali bagi UMKM melawan perusahaan yang lebih besar. Nah, maka dari itu kalau aku bakal terus berinovasi, pelan-pelan dibesarin, bikin lagi kayak gitu kalau aku. Nah, terus kalau misalnya dari analisa untuk yang angkatan sekarang, menurutku karena sudah aku arahkan juga mereka ke depan bagaimana, mereka juga sudah semester 6 ya, sekarang semester 6, jadi lebih matang memang.
Jadi secara model bisnis dan sebagainya memang sudah kita arahkan untuk menjadi lebih matang dan juga lebih bisa dieksekusi. Sekarang tinggal challenge-nya adalah gimana dengan produk yang sudah mereka kembangkan bisa dikenal oleh pasar, kayak gitu. Ya mungkin kok ada tips tentang mengenai cara marketing kayak konten dari marketing sendiri kayak gimana gitu. Ya kalau mau tips marketing kelasnya satu semester sendiri. Ya. Nah tapi mungkin ada beberapa tips ya yang bisa dimanfaatkan, yaitu yang pertama untuk marketing apapun, terutama terkait dengan promosi ya, itu konten nomor satu. Isi dari konten itu ya. Soalnya contoh, bahkan nggak usah digital marketing lah, yang iklan-iklan billboard di jalanan dan sebagainya, itu kan harus menarik tuh. Ya. Dari segi visual, terus modelnya harus misalnya cantik atau ganteng, atau bahkan misalnya produknya di highlight bahwa dia menarik untuk dibeli. Itu yang lebih ditekankan. Nah, lalu untuk di digital marketing itu juga sama, bahwa konten itu tetap nomor satu. Nah, setelah itu pengembangannya apa? Yang kedua, kita harus mengerti segmen pasar kita. Sekali lagi, segmen pasar harus disesuaikan dengan audience. Lagi pemasaran kita, upaya pemasaran kita misal promosi, konten, lalu juga misalnya billboard, brosur dan sebagainya, itu harus disesuaikan juga dengan audience kita. Apakah audience kita mau beli produk kita? Nah, untungnya dengan digital marketing kan lebih targeted kan. Kita bisa tentukan, misalnya kita punya produk ini, segmen pasarnya ini, kita bisa sesuaikan dengan digital marketingnya. Misal di Meta Ads itu kan mereka bisa memberikan kita opsi untuk memilih usia mana yang akan ditampilkan, terus lokasinya di mana dan sebagainya. Itu sangat membantu kita sebagai marketer. Nah, maka dari itu memang ada shifting dari yang tradisional advertising lewat billboard, koran dan sebagainya ke digital marketing karena memang lebih targeted. Nah, maka dari itu budgetnya untuk promosi itu bisa lebih tepat sasaran. Nah, jadi yang pertama konten, terus kedua yaitu penyesuaian dengan audience, ya kan? Terus yang ketiga itu efisiensi budget sih menurut saya. Oh iya, budget memang penting ya. Budget memang penting ya. Kalau misalnya kita ada budget 10 juta, kita mau alokasikan ke mana? Berapa persen untuk iklan di TikTok, berapa persen untuk iklan di Facebook, berapa persen untuk selebgram advertising. Kita misalnya hire selebgram untuk promosi, influencer endorsement ya kata-katanya. Nah, itu kita harus metain bener-bener apakah nanti jangan sampai nanti kita overspending di satu media tertentu. Jadi tetap harus ditetapkan bahwa memulai suatu bisnis apalagi UMKM atau startup itu harus menerapkan efisiensi budget. Lean startup, kalau misalnya terminologinya harus lean. Sebisa mungkin kita efisiensi budget, operasional kita lean, jadi nggak banyak hire pegawai dan sebagainya. Kita kok bisa kerjain sendiri. Nah, pada masa awal kayak gitu. Terus kalau misalnya sudah berjalan, penjualan meningkat dan sebagainya, kita hire. Tapi kita juga harus lihat bahwa hiring untuk karyawan itu juga jangan sampai over budget lagi. Harus sesuai dengan pendapatan kita, apakah visible untuk kita meng-hire karyawan. Nah, terus untuk marketing, kalau misalnya kalian nggak ada keahlian, misalnya kalian bos, kalian misalnya punya usaha sendiri, bingung mau marketing gimana. Sekarang banyak kok sebenarnya digital marketing agency, meskipun juga fotografer yang independent freelancer dan sebagainya. Jadi itu sangat membantu. Nah, jadi yang keempat yaitu networking. Marketing itu harus networking. Kamu harus tahu, harus kenal banyak orang dari target konsumen, terus agensi-agensi, konsultan pemasaran dan sebagainya. Itu sangat membantu kalian. Jadi jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk terus bertumbuh. Jadi jangan sampai mengotak-ngotakkan ide kalian, pokoknya aku paling benar. Enggak selalu. Bahkan
aku pun sebagai dosen aku terus belajar hal baru. Bahkan dari orang lain yang mungkin kualifikasinya nggak setinggi aku, ya. Tapi tetap aku merasa aku harus belajar sesuatu yang baru. Nah, karena sekali lagi ilmu pemasaran, ilmu kewirausahaan itu adalah bukan teori baku, nggak ada. Teori itu ada, tapi kenyataan di lapangan nggak selalu begitu gitu kan. Jadi selalu terus berubah. Kalau kita nggak upgrade skill kita, kalau kita nggak terus mencari tren yang lebih baru, akhirnya kita ketinggalan. Betul. Jadi jangan takut untuk upgrade diri, networking, gitu. Kalau aku sementara itu dulu ya. Oke. Ya nanti kalau dilanjutkan nggak selesai nanti. Iya. Nah, sekian dari video Indonesia 2025 ini. Nanti kami akan mendatangkan tamu-tamu spesial dari angkatan 22. Dan mereka dari bisnisnya mereka sendiri yang akan kami tampilkan di Indonesia berikutnya. Oke, sekian dari video kami. Terima kasih guys. Terima kasih.